Selamat sore jemaat yang terkasih di dalam cintanya Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali ya pada sore hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun masih lewat online. Terutama pada sore hari ini kita akan bersama-sama bersekutu para kaum wanita Gereja Isa Al-Masih Contorkusumo. Sebelum kita bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa jikalau pada kesempatan sore hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk bersama-sama mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, belajar merenungkan arti kebenaran firman-Mu. Kami yakin Tuhan Engkau menyertai kami dimanapun kami berada. Penyertaan dan perlindungan-Mu senantiasa beserta kami. Kami serahkan Bapa jam pelajaran kebenaran firman-Mu pada sore hari ini hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pada bulan Agustus ini gereja kita mengambil tema besar tentang kemerdekaan. Merdeka ya. Kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar tentang arti kemerdekaan, dan pada sore hari ini kita juga akan belajar tentang kemerdekaan. Saya akan ambil sebuah tema yaitu hidup sebagai orang merdeka, yang akan kita ambil di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ketika kemerdekaan itu sendiri dipahami sebagai kebebasan dan kebahagiaan pribadi, sebenarnya pada saat itulah kita akan kehilangan kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena bisa saja kita menjalankan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu yang benar-benar merdeka, bebas hingga kebablasan. Kita bebas melakukan apa saja, kita berhak menentukan apa saja, dan bahkan untuk segala hal yang bersinggungan dengan agama, bersinggungan dengan kegiatan rohani, terkadang kita juga melakukan seenak kita sendiri. Kita berhak untuk beribadah atau tidak, kita berhak untuk memberikan persembahan atau tidak, kita berhak untuk melayani atau tidak. Itu adalah salah satu kemerdekaan kita, kebebasan kita. Bahkan di saat pandemi seperti ini, ketika semua ibadah dilakukan secara online, masing-masing di rumah tanpa ada persekutuan di gereja, kita merasa merdeka, bebas. Kita mau ibadah, mau tidak, itu hak kita, benar-benar kemerdekaan kita. Dan bahkan ketika ada siaran untuk ibadah online bersama, kita juga bebas mau ikut atau tidak. Bahkan walau hanya lewat share firman Tuhan, kita juga berhak mau ikut merenungkan atau tidak. Itu adalah satu kemerdekaan kita yang mungkin sebagai manusia kita benar-benar merdeka, tetapi itu kebebasan yang kebablasan. Kebebasan yang kebablasan membelenggu diri kita sendiri dengan kuasa dosa. Mungkin kita merasa baik-baik saja, kita hidup enjoy, kita hidup enak, nyaman di rumah, tenang. Tetapi sesungguhnya kita telah kehilangan kemerdekaan yang dari Tuhan, karena kita sudah menjadi hamba dosa. Seperti yang sudah Pak Joko sampaikan minggu kemarin, merdeka dari dosa, satu intinya perubahan. Tentunya menuju perubahan yang lebih baik dengan pertobatan seorang Zakheus. Itu sudah secara gamblang digambarkan bahwa orang yang merdeka dari dosa adalah perubahan. Nah, kalau di negara kita, kemerdekaan suatu negara diperoleh dengan usaha keras para pahlawannya, perjuangan para pejuang-pejuang kita hingga titik darah penghabisan. Mereka rela mengorbankan nyawa,
harta, benda, bahkan keluarganya, supaya Indonesia ini benar-benar merdeka. Dan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai umat pilihan Tuhan, kemerdekaan kita peroleh secara cuma-cuma. Anugerah yang tak ternilai dari pengorbanan seorang anak manusia yang rela disalib untuk menebus semua dosa kita, untuk memerdekakan kita dari dosa. Dari ayat tadi dikatakan bahwa hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya. Kemerdekaan yang Tuhan berikan adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Janganlah kita menjadi hamba dosa, menyalahgunakan kemerdekaan untuk menutupi kejahatan kita. Biarlah kita menjadi manusia yang benar-benar merdeka, bukan merdeka karena terpaksa atau dipaksa, bukan merdeka yang masih pakai alasan, karena kita tahu untuk merdeka, benar-benar merdeka bersama Tuhan, banyak yang harus dikorbankan. Menjadi manusia yang bertanggung jawab atas kemerdekaan kita. Sudah saatnya kita mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Apakah kita sudah hidup sebagai orang merdeka yang tidak menutupi kemerdekaan kita, yang tidak menyelubungi kemerdekaan kita terhadap kejahatan-kejahatan yang kita lakukan? Apakah kemerdekaan yang kita punya sudah bisa kita pertanggungjawabkan? Dan yang terlebih penting adalah, sudahkah kita merdeka dari dosa? Maukah kita merdeka dari dosa? Karena semua itu butuh pembelajaran. Kita benar-benar harus rela melepaskan, seperti Sakeus, melepas semua hartanya, mungkin melepas jabatannya, supaya dia beroleh keselamatan, kemerdekaan dari Tuhan. Biarlah kita koreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah siap menjadi manusia yang merdeka dari dosa? Manusia yang benar-benar hidup sebagai orang yang benar-benar merdeka. Dalam bulan ini kita akan belajar bersama tentang arti merdeka yang sesungguhnya. Merdeka di dalam Kristus, merdeka dari segala perilaku buruk, merdeka dari dosa, dan terlebih merdeka yang bertanggung jawab. Biarlah kita semakin belajar dan belajar untuk mengerti kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Sudah waktunya kita mengoreksi diri kita sendiri. Sudah waktunya kita bertanggung jawab atas kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Amin. Mari kita akan tutup renungan pada sore hari ini dengan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan jikalau pada kesempatan sore hari ini kami masih diizinkan untuk mempelajari arti kemerdekaan sesungguhnya di dalam Engkau. Kami ingin Tuhan belajar dan belajar lagi untuk benar-benar merdeka di dalam Engkau. Merdeka dari dosa dan kemerdekaan yang Engkau berikan dapat kami pertanggungjawabkan. Mengucap syukur Bapa jikalau Engkau selalu memberi kesempatan kami untuk belajar lebih dalam akan kebenaran firman-Mu. Kami yakin Bapa Engkau selalu menyertai kami, Engkau menjaga dan tetap menyertai di dalam setiap kegiatan kami. Mengucap syukur untuk semua yang sudah boleh kami dengarkan dan boleh kami renungkan. Karena kami yakin Bapa, kami ingin menjadi orang yang hidup benar-benar merdeka di dalam Engkau. Kami serahkan Bapa renungan pada sore hari ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang bekerja, Engkau yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.